Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Gubernur? Ya alhamdulillah sehat-sehat. Sama dengan Pak Sadam yang hari ini ceria sekali. Ya tumben datang berkunjung ke saya. Ada apa ini? Mudah-mudahan ada sesuatu yang sangat baik dan bisa kita bagi bersama hari ini. Oh ya, adapun gini kan Pak Gubernur, kedatangan saya di sini itu memang tujuannya itu sangat baik sih juga, gitu kan. Kemarin ini kan saya sudah melakukan pembelajaran. Ya. Nah, yang menurut saya ini pembelajaran ini bagus lah gitu. Prosesnya juga lancar seperti itu. Nah, kan sekarang kendala saya itu kan sekarang guru itu dituntut atau dianjurkan untuk membuat yang namanya suatu karya ilmiah. Nah, salah satunya itu kan karya ilmiah kan PTK. Tapi gini Pak Guru, saya bingung bagaimana cara kita memulai membuat PTK gitu. Apakah kita langsung buat judulnya atau apanya seperti itu. Nah, itu yang saya ingin konsultasikan kepada Pak Guru seperti itu. Betul ya. Jadi apa yang Anda lakukan itu adalah tepat sekali. Anda belajar ya, Anda mengajar ya. Jadi mengajar itu adalah cara merefleksi apa yang sudah Bapak lakukan dengan siswa. Ya, caranya merefleksikan itu adalah dengan membuat karya ilmiah salah satunya ya. Bisa membuat PTK, bisa juga membuat best practice. Yes, oke. Tetapi Pak Adam bingung memulainya. Nah, saya bingung mulainya ini, saya mulai dari mana gitu. Apakah langsung tak kita membuat PTK itu sama dengan karya-karya lain, misalnya langsung kita buat judulnya atau apanya dulu yang kita buat gitu dalam membuat PTK itu gitu Pak. Ya. Memang yang saya lihat Pak Adam ini ingin langsung menulisnya. Nah, langsung menulisnya langsung. Ya. Yang itu yang masih saya bingung gitu. Jadi harus dibedakan itu menulis dan melakukan penelitian. Jadi yang mungkin Bapak bisa lakukan itu tentu membuat rencananya. Nah ini yang penting ya, rencana penelitian tindakan kelas. Ya. Nah rencana itu berisi apa? Nah rencana itu berisi apa masalah yang Bapak teliti. Ya, di sini Bapak harus arif menentukan permasalahan yang dialami oleh siswa atau yang Bapak alami seputar pembelajaran. Ya, Bapak harus cermat mengidentifikasi masalahnya. Ya, apakah itu berkaitan dengan metode, apakah itu berkaitan dengan media, apakah berkaitan dengan guru, bisa juga berkaitan dengan siswa. Pokoknya yang ada dalam pembelajaran itu kan secara hierarkis bisa kita urutkan ya. Kemudian dari pendekatan ya, strategi turunnya ke metode turunnya ke teknik, lalu ke media. Seputar itu sudah Pak Sadam. Nah, kalau Bapak sudah menemukan mengidentifikasi masalah, lalu fokus masalah. Ya. Setelah fokus masalah, baru rumuskan masalah. Ya. Setelah rumusan masalah jadi, maka bolehlah Bapak membuat latar belakang masalah. Kira-kira Bapak Adam sudah paham tidak dalam membuat latar belakang masalah? Nah ini juga kan membuat latar belakang masalahnya ini redaksinya itu seperti apa, aturannya itu seperti apa. Tapi sebelum itu kan tadi setelah Pak Guru menjelaskan kepada saya itu gitu, ya. Berarti saya sudah mulai memahami bahwa kalau kita membuat PTK itu ternyata bukan langsung ke judul gitu ya. Iya. Nah ternyata PTK itu hasil refleksi pembelajaran kita setiap hari seperti itu. Ya. Tadi juga sudah ternyata kita ambil dari masalah kita sehari dengan peserta di dalam kelas, metode, media pembelajaran seperti itu. Ternyata seperti itu kan. Ternyata baru saya paham seperti itu. Gitu. Nah setelah kita mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, terus kan kita itu membuat latar belakang masalah. Ya. Nah bagaimana selanjutnya itu tahap-tahapnya Pak? Ya. Di sini ada dua ya cara yang Bapak sudah secara tidak langsung katakan tadi. Bisa Pak Sadam merumuskan dulu, ya. Atau setelah membuat latar belakang baru merumuskan dulu, ya. Karena begini, judul itu membantu kita untuk mencari pokok-pokok permasalahannya. Nah, setelah ada pokok-pokok permasalahan baru kita merumuskan masalah. Nah, baik.
Jadi kalau Bapak memilih dari judul, saya akan berikan resepnya ya. Jadi judul itu sederhana Pak Adam ya. Seperti apa misalnya? Seperti apa sederhananya? Yang penting di situ ada permasalahannya apa, solusinya apa, objeknya siapa, ya, waktunya kapan. Waktunya kapan. Ya. Bapak Adam mengajar apa? Saya ini kan mengajar mengampus sesuai dengan apa saya itu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Minta tolong materinya yang tadi. Materinya kemarin itu saya itu sudah membahas tentang arti pentingnya norma di dalam kehidupan masyarakat. Lalu permasalahan yang menjadi fokus di situ, apakah kemampuan anak memahami atau hasil belajar anak, ya. Kemudian tentu Bapak sudah memilih penyebabnya. Coba, ya, coba. Nah, kemarin itu penyakitnya apa dulu kan begitu ya. Kemarin itu kan penyakitnya kalau menurut yang saya lihat itu saya lihat di kondisi pembelajaran kita itu ternyata itu ada beberapa anak itu yang di dalam kelas itu dia itu nggak aktif bertanya, nggak aktif menjawab. Itu. Coba rumuskan masalahnya, kurang aktif itu. Berarti kira-kira saya coba rumuskan dulu gitu kan. Nanti konfirmasi gitu apakah benar atau salahnya gitu kan. Nah kalau menurut saya ini rumusan masalahnya kurang aktifnya siswa di dalam pembelajaran. Bagaimana itu? Betul itu. Ya tinggal obatnya yang dicari sekarang. Berarti setelah rumusan masalahnya langsung ke obatnya gitu. Obatnya apa? Berarti nanti kalau dia dengan apa Bapak mengatasi kurang aktifnya anak-anak itu? Kurang aktifnya itu kira-kira kalau kita obati dia membedakan misalnya menerapkan metode pembelajaran itu kira-kira gimana itu? Tepat sekali, tapi harus disebutkan. Itu berarti harus kita sebutkan secara spesifik itu metode pembelajaran apa yang kita terapkan seperti itu. Coba. Misalnya kan tadi itu masalahnya itu anak siswa tidak aktif di dalam pembelajaran. Berarti kan tadi obatnya itu kan metode pembelajaran. Kira-kira kalau saya menggunakan atau menerapkan metode pembelajaran problem based learning, bagaimana kira-kira menurut Pak Guru itu? Tepat sekali. Iya, tepat sekali. Coba bagaimana bunyinya? Berarti bunyinya siswa kurang aktif di dalam kita membuat judulnya atau judulnya. Berarti upaya meningkatkan keaktifan peserta didik atau siswa dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah. Di mana? Berarti kita harus sebut secara saya kira langsung gitu ke masalah gitu. Berarti di mana? Berarti di kelas 7A seperti itu. Sekolahnya atau pelajaran? Di kelas 7A SMPN 1 Selong tahun pelajaran 2023-2024. Pas sekali. Kan? Berarti kalau lebih judul PTK itu seperti itu Pak. Ya. Ada penyakit, permasalahannya apa, terus solusinya dengan metode misalnya yang Bapak Adam pilih, terus objeknya, ya, waktunya, ya. Nah, saya kira itu objeknya secara lengkap maksud saya kelas SMP. Saya kira gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Setelah Bapak membuat judul yang bagus, ya langkah Bapak itu membuat latar belakang masalah. Nah ini semakin saya makin bingung saya lagi nih kan setelah tadi kan merumuskan masalah terus judulnya sudah sekarang membuat latar belakang masalah. Nah seperti itu mohon diceritakan dijelaskan bagaimana itu prosedurnya. Sebenarnya membuat latar belakang masalah ini merupakan kunci sukses Bapak dalam membuat karya ilmiah apapun, ya. Mengapa saya bilang itu? Kalau sudah ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, sudah jadi Bapak. Sudah jadi mantap berarti kan. Ya. Apa isi latar belakang itu? Ya, Bapak mau tahu. Memang jelas. Tidak usah banyak-banyak. Memang tujuan kita kesini juga kan untuk belajar seperti itu. Hanya 3 isinya, Pak Adam, ya. Yang pertama itu fenomena teoritis. Yang kedua fenomena empiris. Dan yang ketiga namanya fenomena kognitif. Kalau Bapak kuasai yang ketiga ini, insya Allah menulis
karya ilmiah apapun sukses. Bisa kita itu Pak Guru dirincikan, masih bingung saya yang mana teoritis, yang mana empiris seperti itu gitu. Apakah teoritis itu kayak kita menulis di buku-buku atau gimana gitu. Bukan dijelaskan seperti itu. Saya contohkan ya. Fenomena teoritis bagian dari latar belakang ya yang berisi pernyataan-pernyataan yang benar atau yang ideal tentang permasalahan yang kita angkat. Ya, berarti teoritis, sangat teoritis. Makanya itu dikatakan fenomena teoritis. Apalagi Pak Adam sudah bisa mengutip teori-teori penting tentang permasalahan yang Bapak angkat. Bisa tentang metode yang tadi itu, metode apa namanya? Metode problem ya. Bisa tentang kekurang aktifan anak. Itu adalah variabel pokok dari permasalahan yang Bapak angkat. Ya, kan biasanya kalau teori itu diambil dari buku gampang. Menurut itu namanya fenomena teoritis ya. Oke. Kemudian yang kedua fenomena empiris. Fenomena empiris itu adalah bagian dari latar belakang masalah yang berisi pernyataan-pernyataan yang berdasarkan kenyataan lapangan. Berarti kondisi real di lapangan, ya kan? Misalnya setelah Bapak melakukan pembelajaran, di situ Bapak bisa menangkap fenomena yang terjadi. Itu namanya kondisi empiris. Iya, itulah namanya fenomena empiris. Makanya orang yang membuat PTK ini orang yang rajin mengajar sebenarnya. Dia tahu fenomena-fenomena yang diangkat. Nah, misalnya setelah pada waktu saya mengajar penggunaan PBL ini ternyata ada langkah-langkah yang prinsip kita lakukan sehingga betul-betul anak itu bisa aktif. Di kelas 7 yang sudah saya ajar ternyata anak kurang aktif, ya dia itu suka mengerjakan hal yang di luar guru, ya ada yang ngantuk, ada yang berbicara dengan temannya, juga ada yang malu-malu bertanya juga. Ya. Nah, kondisi real dari pembelajaran yang kita lakukan. Mengapa? Karena dengan adanya yang ideal dengan yang kenyataan, di situ ada suatu keadaan yang istilahnya fenomena yang ada semacam ketimpangan, perbedaan, ada kesenjangan. Kalau dalam penelitian dikatakan dasen and dasol. Ketika kesenjangan terjadi antara yang ideal dengan yang nyata, disitulah masalah. Itu masalah. Masalah. Jadi akar masalah itu sebenarnya ketika harapan tidak sudah. Seperti itulah ya. Itu sebabnya namanya latar belakang masalah. Intinya kalau di dalam pembelajaran kita itu ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, itu pasti masalah. Akar masalah. Masalah. Apalagi bisa kita arahkan sesuai dengan hidup kita. Enak latar belakangnya. Nah, kemudian yang ketiga baru fenomena urgentif. Apa isi fenomena urgentif ini, Pak Guru ya? Fenomena urgentif itu adalah alasan-alasan penting kita, urgen kita mengangkat permasalahan yang ada setelah melihat fenomena-fenomena yang kita ungkapkan. Saya coba. Apa bunyinya pertama? Oleh sebab itu, dengan melihat fenomena-fenomena ke atas, kami merasa perlu Nah, berarti dari konfirmasi penjelasan Pak Guru tadi itu, ya. Berarti kalau kita mengangkat masalah yang akan kita teliti di dalam itu, membuat latar belakang masalah itu, gitu, berarti tidak semua masalah dalam kelas itu gitu ya, yang bisa diangkat menjadi PTK itu, gitu. Iya. Bagaimana tuh? Berarti bukan misalnya sesuai ada masalah di dalam dirinya dan keluarganya, berarti enggak bisa tuh kita angkat juga di PTK seperti itu. Tetapi dalam latar belakang semuanya diungkapkan. Semuanya diungkapkan. Nah, ya, namanya latar belakang. Yang penting ini Anda harus bisa membatasi. Ya, kadang-kadang teman-teman buat latar belakang lancar menulis, tapi mengakhirinya. Oleh sebab itu, yang tadi katakan itu ya tiga saja bisa baca banyak. Fenomena teoritis, fenomena empiris, fenomena urgentif. Ya. Nanti pengerucutan masalahnya kan ada hierarkinya, mulai dari
setelah identifikasi baru rumuskan. Itu jelas masalahnya di situ. Semua masalah yang kita lihat yang ada hubungannya dengan pembelajaran, ya, yang kita angkat pada hari itu, yang kita mau rumuskan masalahnya. Semua mulai dari siswa, dari metode, dari dari media, angkatlah semua ya. Dari guru juga jangan salah. Biasanya kita tak adil. Biasanya kita itu kan kita juga sedikit sesuai ngatur salah sesuai itu kita itu tidak mau mengatur. Kita juga harus objektif. Jangan-jangan kita juga adalah sumber masalah. Berarti kalau masalah itu kan bisa kita angkat. Berarti kalau masalah guru itu juga termasuk itu dalam termasuk. Jangan salah, cuman kan jarang. Jarang ya. Itu ternyata. Boleh ya. Ya. Kemudian setelah latar belakang itu jadi latar belakang masa itu jadi jangan bayangkan karena tiga aspek penting terus 3 paragraf tidak. Anda boleh kembangkan ya. Boleh kita kembangkan. Makanya kan di dalam membuat latar belakang itu kalau metode saya membuat PTK itu gampang. Kalau mau saya luaskan latar belakangnya saya pakai piramida terbalik. Seperti apa piramida terbalik itu? Boleh ada. Seperti apa? Itu paling gampang itu. Nanti kalau Anda buat skripsi ya bisa dikembangkan latar belakang. Piramida terbalik itu artinya ya saya mulai dari hal yang paling umum paling atas. Kan bentuk piramida terbalik begitu ya. Berarti kalau piramida terbalik itu kan di atas itu besar gitu kan, di bawahnya itu menuntut kecil gitu kan, tajam di bawah. Itu jadinya ya setelah mendekati rumusan masalah dia atau identifikasi masalah semakin mengerucut. Contohnya kalau kita orang pendidikan ya, yang paling atas itu di piramida terbalik itu apa? Yang paling atas di piramida terbalik boleh kita mulai dari undang-undang. Undang-undang. Kan Berarti gitu ya, ada PKN. Iya, kebijakan tentang pendidikan. Kan gitu itu tinggal diambil di mana saja, tapi ingat sebagai bentuk keilmiahan kita kutip sumbernya. Berarti kita harus mencantumkan sumber kita dari mana sumbernya, buku mana, undang-undang mana gitu ya. Ya, insya Allah Pak Adam kan metodologi penelitian sudah lulus di mata kuliah. Mengutip itu kan ya ada kutipan langsung. Kemudian turun sedikit ya. Nah, ketujuan pembelajaran ya. Itu kurikulum tuh ke silabus ya, baru sampailah kita kepada hakikat metode dan keaktifan yang dilakukan pembelajaran. Kalau Anda orang IIN, Anda mulai dari agama. Anda cepat nangkap ya, saya kira cepat sekali nangkap ya. Nah dari ini kan dari penjelasan Pak Guru tadi itu ternyata memang kalau kita menulis itu sangat menarik, ya, sangat menarik sekali. Mudah menulis itu ya. Mudah menulis, gitu kan. Nah, kan tadi sudah jelaskan juga kan dari identifikasi masalah, dari membuat judul, terus membuat latar belakang masalah. Nah, apakah kalau kita kan tadi di awal itu saya ini bingung PTK gitu kan. Nah, apakah PTK itu kuncinya itu di mana gitu? Kuncinya apakah di latar belakang masalahnya ataukah di rumusan masalahnya, kuncinya seperti itu? Kuncinya pada penyakit dan tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu namanya penyiar tindakan. Ya. Setelah ada permasalahan, tindakan yang tepat seperti apa, lalu hasilnya seperti apa? 3 itu jangan Anda gitu, makanya rumusan masalahnya begini bunyinya Pak Adam, akan nampak jelas bunyi tindakannya di situ ya. Ya jangan salah ya, teman-teman kadang-kadang caranya menulis PTK tidak menunjukkan karakter PTK itu. Kalau saya memfokuskan seperti ini, karena dia berbasis tindakan, saya mengatakan bagaimana. Coba judul ada yang tadi itu apa? Tadi itu upaya meningkatkan keaktifan peserta didik dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah di kelas 7A SMPN 1 Selong tahun 2023 tahun 2024. Tahun pelajaran 2023-2024. Jadi Anda boleh memfokuskan pada 2 hal urusan masalah. Itu penting. Fokus proses dan fokus hasil. Mengapa itu harus ada? Karena PTK itu adalah sebuah kegiatan itu. Ada proses, ada hasil. Tidak mungkin ada hasil kalau tidak ada proses. Kalau ada proses, ya. Kalau prosesnya tidak baik, berarti hasilnya juga tidak baik. Berarti kalau tidak.
maka timbullah hal yang kita fokuskan dalam rumusan masalah. Nah, mungkin ini contoh ya supaya Pak Sadam semakin jelas apa itu rumusan masalah PTK yang Bapak buat sering ditonton. Bagaimana penerapan PBL ya untuk meningkatkan pembelajaran. Pelajaran apa tadi? Materinya apa? Materinya tentang norma. Nah, materi norma dalam kehidupan pada siswa kelas 7A SMPN 1 Selong tahun pembelajaran 2023-2024. Oh, berarti seperti itu Lengkaplah rumusan masalahnya. Kalau teman kan untuk mengetahui itu sebenarnya sangat tidak menunjukkan tindakan. Ya, sehingga maaf saja saya sering mengarahkan pada guru supaya bunyinya menggambarkan tindakan pakai rumusan masalah. Berarti kalau rumusan masalah yang bagus atau ideal itu yang awal kalimatnya itu, awal redaksinya itu kita itu menggunakan kalimat bagaimana seperti karena tindakan. Berarti kalau kita misalnya tidak menggunakan kata tanya seperti bagaimana itu, apakah bisa tergolong PTK atau gimana? Misalnya apa? Misalnya peserta didik meningkatkan ini dalam ini. Ingat, rumusan pertanyaan beda dengan permasalahan. Beda berarti ya Mas. Anda harus pakai kata tanya. Makanya saya pakai bagaimana. Kata bagaimana itu menunjukkan cara tindakan yang dilakukan. Kalau begini saya contohkan. Apakah yang dimaksud dengan PTK? Kan itu teoritis. Ya. Apakah tindakannya berhasil atau tidak? Hanya jawab iya dan tidak saja. Berarti nanti proses penelitiannya itu nggak ada gitu ya? Ada. Kalau bagaimana kan Anda ceritakan langkah-langkahnya, itulah penelitian tindakan. Saya kira sederhana sekali kan. Ada hal yang lain lagi, silahkan. Berarti kalau kita tulis PTK itu berarti sangat berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain gitu ya? Beda. Berarti kalau PTK itu berarti harus ada tindakan di masalah kita harus itu. tercermin karena itu adalah urgensi dari PTK itu. Fokusnya di situ. Inti dari penelitian tindakan itu adalah actionnya di situ. How to, ya, bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang ada. Seperti saya kan tadi permasalahan saya itu ketidakaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Berarti kita itu harus mencari tindakan atau obatnya. Kalau itu hasilnya yang difokuskan. Bagaimana mengaktifkan? Kan tinggal dibolak-balik saja. Bagaimana mengaktifkan? Kalau fokusnya proses, bagaimana melakukan itu dari ini untuk supaya peserta didik menjadi aktif dalam tinggal dibolak-balik saja, ya. Itu jawabannya ada dua itu nanti. Kan hasilnya nanti dilihat mencapai KKM atau enggak, mencapai presentasi kelas atau enggak. Nah itu kan jawabannya, itu menunjukkan hasil. Kalau Anda menggunakan pedoman observasi, dan menunjukkan proses. Kan dua-duanya ditagih, nanti terlihat instrumennya. Ada pedoman observasi dan ada alat evaluasi. Ingat itu, dua pisaunya itu, dan tindakan itu. Sangat penting itu ya di dalam tindakan. Iya. Makanya berpikir jangan ribet-ribet lah masalah penelitian sederhana. Dari rumusan masalah aja udah konsisten ada sampai dengan simpulan. Simpulannya apa? Dua tadi. Kalau Anda menjadikan proses, katakan bukti hasil observasi. Kan? Siklus pertama kurang aktif, siklus kedua sangat aktif dengan hasil observasi saya seperti itu. Jadilah PTK seperti itu. Oke, saya kira ada lagi. Kalau tidak ada ya. Saya rasa cukup dari penjelasan bapaknya tadi itu ya sangat membantu sekali kebingungan saya itu kan saya itu di dalam kelas kan mau membuat PTK kan bingung saya mulainya dari mana, tapi setelah berkonsultasi dengan Pak Guru tadi ya saya itu sudah pikirannya sudah terbuka dan ternyata sudah paham bagaimana proses dan prosedur pembuatan PTK seperti itu. Lakukan. Oh, jangan jelas kita harus lakukan dulu gitu. Iya. Kita harus mulai berarti. Kalau kita tidak melakukan percuma. Ya, inilah aksi nyata kita, inilah tindakan yang sebenarnya sesuai dengan hakikat penelitian. Oke. Terima kasih banyak kalau gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya, nanti di lain waktu kita sering bicara juga diskusi. Yang mudah-mudahan kita lebih banyak lagi anggota diskusi kita. Ya. Mari dapat dulu kalau gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.